Di tengah derasnya arus informasi, suara pengadilan bukan sekadar berita. Ini adalah jembatan kepercayaan antara rakyat dan lembaga peradilan, cermin integritas yang tak boleh ternoda, dan wajah keadilan yang harus selalu dijaga. Setiap keputusan, setiap pernyataan membawa makna besar. Karena di balik kata-kata itu, ada harapan masyarakat untuk mendapatkan kebenaran yang transparan, tegas, dan dapat dipercaya. Disinilah peran juru bicara pengadilan menjadi sangat penting, menyuarakan pesan keadilan dan menjaga martabat lembaga peradilan di mata publik. Oke, juru bicara ya di sebuah organisasi itu adalah kunci penting sekali. Kenapa? Karena juru bicara adalah orang yang segera menyampaikan maksud tujuan dari sebuah organisasi itu, atau kemudian dia juga bisa menjelaskan, juru bicara ini yang mewakili ya dari pimpinan organisasi itu tentang satu peristiwa untuk menggambarkan oleh atas peristiwa itu. Oleh karenanya, juru bicara itu menjadi etalase terdepan dari sebuah organisasi. Jadi tentang satu peristiwa, tentang tujuan organisasi, tentang keberadaan sebuah organisasi, atau kemudian tentang hal-hal profil-profil tertentu di organisasi itu. Maka oleh karenanya, juru bicara ini ya dibuat pelatihannya untuk itu. Satu, pelatihan untuk juru bicara itu sendiri, dan kedua, pelatihan untuk pelatih juru bicara. Hari ini kegiatannya adalah TOT kejurubicaraan, adalah TOT buat mereka-mereka yang akan menjadi pelatih juru bicara. Kegiatan ini kegiatan yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, Pelatihan ya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pesertanya itu jumlahnya 25, ada dari Humas Mahkamah Agung, ada dari pimpinan pengadilan, dan ada beberapa dari asisten Mahkamah Agung, dari mereka-mereka yang memiliki kemampuan dalam hal kejurubicaraan, sehingga kemudian mereka nanti bisa menjadi pelatih untuk itu. Lalu kemudian tadi pertanyaanmu terkait mengenai tips, terkait bagaimana untuk menjadi juru bicara yang baik. Menjadi juru bicara yang baik itu bukan sekedar bahwa dia itu berani ngomong, ya ngomong itu ada sesuatu yang dimiliki oleh orang. Salah satu diantaranya dia berani. Berani tidak cukup cuma asal ngomong, tapi juga pinter ngomong. Pinter ngomong itu ngomongnya pinter, dia memiliki kemampuan terkait mengenai penguasaan akan substansi yang dibicarakan, teori terkait mengenai substansi itu, maupun aspek-aspek sejarah dan sebagainya, itu dia penting. Sehingga kemudian yang ngomongnya pinter, yang ngomongnya pinter itu isi substansinya dan cara dia menyampaikannya itu penting ya. Cara menyampaikannya itu tentu tersampaikan, lalu kemudian menggugah orang, dan lebih dari itu menggerakkan orang. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh juru bicara. Jadi sekali lagi, juru bicara itu ya nggak mesti tampan itu bonus ya, cantik ya nggak penting itu, tapi bagaimana dia menyampaikan dan mempengaruhi apa yang disampaikannya itu, sehingga kemudian orang bisa memahami, bahkan orang menjadi tergerak untuk itu. Demikian, terima kasih. Ya, saya kira untuk menjadi seorang jubir bukan hanya harus dibekali dengan kemampuan tentang apa yang harus disampaikannya, juga harus menguasai tentang teknik dalam berkomunikasi. Karena tentu saja seorang jubir akan berhadapan atau akan menghadapi wawancara, atau dalam hal ini jurnalis atau wartawan ya. Jadi perlu menguasai bagaimana membaca psikologis massa juga, kemudian membaca situasi kondisi yang harus dilengkapi dengan kemampuan menguasai materi yang akan disampaikan oleh seorang juru bicara. Itu tantangan pertama. Kedua, memang tantangan seorang juru bicara di masa yang akan datang adalah bagaimana harus peka terhadap isu-isu yang terjadi di satker atau satuan masing-masing di pengadilan. Karena seorang juru bicara bukan hanya saja seorang spoken atau pembicara yang
mengantarkan informasi kepada masyarakat melalui media massa, tetapi seorang jubir juga harus mampu menjadi pengantar berita positif kepada masyarakat, sehingga citra positif bagi satuan kerja itu dapat terbangun di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana seorang juru bicara harus menguasai teknik, menguasai emosionalnya, juga harus menguasai personal communication, termasuk juga penampilan. Seorang juru bicara itu bukan hanya mampu berbicara, menguasai panggung, menguasai situasi, juga harus berpenampilan baik, dan tidak perlu mahal, tapi harus menguasai, harus berpenampilan yang menarik gitu ya. Nah, ini penting karena bagaimanapun grooming ya, perawatan itu penting, tidak perlu mahal, tetapi harus memperlihatkan wibawa yang baik di tengah-tengah masyarakat. Seorang juru bicara akan dilihat oleh orang, tidak perlu ganteng, bukan itu maksud, tidak perlu cantik, tidak, tetapi harus berpenampilan yang berwibawa. Itu tantangan berikutnya. Demikian saya kira. Baik, saya akan menjelaskan poin utama yang saya jelaskan untuk materi pada workshop ini, yaitu workshop untuk para pengajar dalam pelatihan juru bicara pengadilan. Poin utamanya yaitu pemanfaatan AI dalam penyusunan bahan ajar agar pembelajaran menjadi interaktif. Jadi pemanfaatan AI ini sangat berguna untuk efisiensi waktu dalam penyusunan bahan ajar. Jadi memangkas waktu kita untuk produksi dalam penyusunan bahan ajar, dan juga memunculkan ide-ide atau kreativitas kita dalam penyusunan bahan ajar. Jadi idenya murni dari kita, namun kita bisa memanfaatkan tools-tools AI itu dalam penyusunan bahan ajar, membantu dalam penyusunan bahan ajar. Contohnya kita menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan poin-poin presentasi kita yang akan kita sampaikan kepada peserta pelatihan, lalu visualisasikan menggunakan Canva gitu. Jadi penggunaan tools-tools AI ini saling berkaitan dan bisa membantu dalam penyusunan bahan ajar. Kemudian saya menjelaskan juga tadi materi tentang gamifikasi untuk menciptakan games atau games interaktif sebagai pretest atau post-test kepada peserta pelatihan. Jadi agar pembelajaran lebih interaktif, gamifikasi ini menggunakan Kahoot gitu. Jadi penjelasan materi ini kepada para pengajar agar bisa menciptakan game interaktif menggunakan Kahoot agar peserta tidak bosan dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini. Terima kasih. Di sini peserta belajar dan ditempa dari simulasi kasus, penulisan pernyataan resmi, hingga menghadapi pertanyaan tajam media. Semua diarahkan pada satu tujuan, melahirkan juru bicara yang berintegritas. Setiap juru bicara adalah wajah peradilan. Mereka bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi menyampaikan kebenaran. Mereka bukan hanya berbicara, tetapi menumbuhkan kepercayaan. Dari workshop ini lahir juru bicara yang siap menjaga martabat pengadilan, karena suara mereka adalah suara keadilan.